apa ya? Nggak enaknya kalau nengok muka Galang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di podcast SMA Dharma Patra Pangkalan Berandan. Cakap-cakap, ahoy! Kali ini kita kedatangan tamu dari dalam SMA DP, yaitu Bapak Pembina OSIS SMA Dharma Patra Pangkalan Berandan, yaitu Pak Fahri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya Pak? Sehat, Ami? Apa kabarnya? Sehat. Sehat. Kenapa ketawa-ketawa? Nah, saat ini ada nggak Pak kegiatan yang mengganggu Bapak? Kalau untuk saat ini yang mengganggu nggak ada, cuman karena tadi disuruh saya di sini, inilah yang mengganggu saya. Betul, Bang. Mengganggu lah. Kalau nggak diganggu nggak bisa saya kemari gitu. Kerjaan saya dan banyak gitu. Kan. Iya. Sejak tahun berapa nih Pak Bapak bergabung di SMA Patra? Kalau bergabung di SMA, saya dulu di Yayasan DP itu saya masuk SMP dulu. Tahun, ya. 2 tahun saya di SMP. Itu kalau nggak salah 2016. 2016, 2017, 2018 kalau nggak salah saya digabung di sini. Ya berjalan mungkin baru dalam 3 tahun. 4 tahun saya udah di SMA. Nah, kalau untuk menjadi pembina OSIS itu udah berapa lama? Kalau untuk pembina OSIS, saya di sini kurang lebih itu sudah 3 tahun. Ini mungkin sudah berjalan ke 4 tahun. Ya, periodenya sudah, kalau periode pertama waktu itu di tahun 2019. Kalau nggak salah 2019-2020 itu ketuanya ada Uya namanya. Kemudian yang kedua itu periodenya siapa? Lupa saya. Iya bukan. Bukan Wahyu ya. Wahyu, kemudian masuk ke Santri, lalu nih yang keempat ini si Galang. Galang Pratama, ketua OSIS-nya ya. Enggak usah diopen itu. Ya. Biarkan dia berlalu. Nah, ketika buat acara nih Pak, ada nggak sih kendalanya atau masalah-masalah yang terjadi? Kalau kita buat acara itu kendala yang ada. Kalau masalah kendala itu kan biasanya apa ya? Dari kendala itulah kita bisa menyelesaikan masalah ataupun melahirkan suatu suasana baru gitu kan. Ataupun kita untuk menyelesaikan masalah itu dari masalah-masalah yang ada. Karena acara ataupun kegiatan yang ada di OSIS SMA Dharma Patra ini semuanya adalah masalah yang harus diselesaikan. Ya kan? Cuman bentuknya aja yang beda kan gitu. Bentuk masalahnya yang harus diselesaikan. Nah, kalau kita bilang kendala ada pasti gitu kan. Tapi terkadang kendala ini yang dapat mendewasakan diri kita, yang menyelesaikan masalah. Ya, kalau kendala itu lebih urgentnya itu kepada siswa ataupun pengurus ya. Yang mungkin terkadang ngerjai kegiatan ataupun sistemnya kan kurang paham. Jadi terkadang disitulah kendalanya kita untuk memberitahukan ataupun memberikan masukan-masukan sama mereka agar mereka lebih paham lagi menyelesaikan permasalahan yang ada. Gitu. Selain jadi pembina OSIS, jabatan apa lagi Pak yang Bapak pegang saat ini? Kalau jabatan nggak ada. Selain itu saya cuma guru agama Islam. Iya, guru agama Islam saya. Masuk kan di kelas AMI ya. Jadi selain jadi pembina OSIS, saya guru agama Islam. Ya lainnya lagi saya paling kegiatan saya eskul. Eskul kalau di sini SMA ini kan saya punya eskul juga. Eskul pramuka, ada nasyid, ya kan? Ada marhaban. LPTQ itu adalah program baru dari eskul yang ada di SMA DP. Karena kita lihat potensi siswanya ada, LPTQ itu kan Lembaga Pendidikan Tilawatil Quran. Jadi target kita itu setiap tahun kan kecamatan selalu mengundang SMA DP ini untuk khusus mengirim peserta. Jadi yang ikut itu. Kemudian yang tahun ini pesertanya lumayan gitu, istilahnya siswanya itu punya potensi yang besar. Termasuk saya juga ikut. Iya. Kami juga kan di bidang syarhil. Jadi kita mau digalakkan terus gitu.
Itu dia. Pernah nggak nih Pak, pas mau buat acara nih, tapi nggak disetujui sama kepala sekolah? Kalau disetujui itu gini, masalahnya bukan nggak setujui, tapi dipertimbangkan. Ya, kalau dipertimbangkan, karena kita kan ada terbentur dengan masalah-masalah hal yang lain, mungkin waktu, gitu kan, kondisinya, gitu. Mungkin masalah dana juga terkadang kita akan bahas, gitu kan. Nggak semua ajuan-ajuan dari anak-anak siswa atau dari pengurus OSIS ini bisa diterima dengan mudah, gitu kan. Kita bahas dulu. Ya, ketika kita diajukan sama pengurus, kita bawakan ke hadapan ke PKS kesiswaan, lalu kita menghadap kepala sekolah. Di situ kita diskusikan dulu, gitu. Karena kegiatan itu ada yang bisa dilaksanakan, ada yang enggak. Kadang kegiatan itu ada 5, kita yang diminta cuma 4, gitu kan. Jadi banyak kendalanya di situ adalah mungkin masalahnya itu adalah terutama kondisi ketidaksanggupan kita dan mungkin dalam masalah dana juga, gitu kan. Kadang kan kita kan yang namanya keuangan sekolah itu kan naik turun juga. Ya enggak selamanya kita tuh bisa normal dalam keadaan Keuangan saya juga nih. Iya, saya juga sering nih. Selama menjadi pembina OSIS pernah nggak Bapak merasakan jenuh kayak, udahlah lepas aja nih gitu? Enggak, kalau jenuh sih enggak, gitu kan. Karena saya kalau kadang misalnya mau ingin melepaskan itu karena saya kepengen pengurus OSIS itu disiplin, kemudian bisa menyelesaikan dan mandiri ya paling intinya. Ya, mandiri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di OSIS. Jangan nanti sementang-mentang saya pembina semuanya sama saya. Boleh ketika terjadi sebuah kendala yang besar ataupun memang nggak bisa lagi diselesaikan, mereka minta saran, kritik dan saran dari saya, ya itu boleh-boleh aja, gitu kan. Kalau untuk jenuh untuk sampai saat ini karena orangnya bervariasi ya, nggak itu aja. Kemudian pola pikirnya juga berbeda dan masalahnya juga berbeda. Kepalanya memang sama, warnanya hitam gitu, warna rambut. Tapi cara berpikirnya itu beda-beda gitu. Bahkan kita juga sering jumpa sekarang ini dari beberapa generasi ketua ini ada kita buat kesel gitu kan. Ada saya buat saya senang gitu, ada gitu. Cuman ya itulah yang namanya problem yang harus kita jalani, menghadapi. Namanya kita pembina. Beda-beda. Kalau namanya pembina itu bukan kita membinasakan, tetapi kita bina dia dulu. Bisa nggak dia dibina? Kalau enggak ya tinggal dia lagi bagaimana melakukan sesuatu itu, tolak ukurnya kembali kepada dia lagi sebenarnya. Itu aja. Ini kami dapat dari ferradi.com. Katanya Bapak pernah menjuarai lagu Melayu ya Pak? Oh, iya. Dan pernah juga nyanyi nyanyi Melayu di acara pernikahan. Nah, sekarang tuh masih aktif nggak Pak? Masa lalu itu. Masa lalu. Ya dulu saya waktu SMA itu saya banyak kegiatan. Jadi ini sebenarnya saran juga untuk seluruh pengurus OSIS ya paling utama, kemudian untuk seluruh siswa di SMA Dharma Patra, umumnya nih untuk seluruh siswa yang ada di Indonesia lah kita bilang. Gini, saya dulu punya kegiatan itu banyak gitu. Jadi kegiatan saya itu diantaranya ya ada kegiatan pramuka, kayak drum band, marching band gitu kan. Itu semua saya ikuti, kegiatan olahraga sampai voli, bulu tangkis atau badminton. Gimana bagi waktu ya Pak? Bagi waktunya ya sebenarnya kita kalau memang kita mau ya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau misalnya cerita saya itu dulu juara, waktu SMA saya pernah juara lagu Melayu. Itu 3 kabupaten itu juara 2. Ya, di situ saya kemudian saya ikut kegiatan ataupun ikut orkes Melayu Stangki Timur namanya. Itu pimpinan dari ayahanda dari Zainal Arifin Aga, ayahnya Pak Ferradi itu. Nah, dia punya grup orkes, jadi saya sering ikut sama beliau juga. Itu dulu ya kan. Sekarang karena saya lihat mungkin saya nggak sanggup untuk mengikuti itu terlalu rutin, karena pulangnya pun malam kan. Jadi kayaknya harus saya hilangkan gitu kan. Tapi kalau sekali saya suruh nyanyi, saya bisa gitu kan. Tapi nggak mau saya kalau untuk diundang di acara pesta gitu, udah nggak ada lagi. Gitu. Udah waktunya udah nggak cukup. Ngurusi anak lagi, ngurusi istri lagi ya kan. Istri nggak diurusi, dia ngurus kita. Ya.
sebelum Bapak ngajar di SMA, sebelum ngajar di SMA DP ini kan tadi SMP DP. Iya. Ya, terus sebelum itu ada lagi nggak Pak di tempat lain? Ada, dulu saya pernah ngajar di Madrasah Ibtidaiyah swasta yang ada di Air Tawar. Saya di sana itu kalau untuk mengajar kurang lebih 9 tahun saya di sana. Mengajar 9 tahun, akhirnya saya punya kesempatan untuk melamar di YPDP ini. Maka saya ngelamar dan diterima alhamdulillah gitu dengan kemampuan. Ya, jadi dengan kemampuan itu. Tapi ingat, saya lulus di sini karena kemampuan, karena memang punya bakat. Ya, karena kemarin itu ada 3 orang kalau nggak salah diseleksi. Karena unggulnya bakat saya, maka saya dipilih waktu itu. Jadi maunya kita gini nih, mulai hari ini potensi diri kita itu harus digali gitu. Karena semua prestasi kita ataupun keberhasilan kita itu lebih kepada potensi diri yang dicari. Apalagi jadi guru. Tengok Pak Peradi itu. Pak Peradi itu punya kemampuan bukan sedikit gitu. Dia bisa main akordeon. Ya, dia bisa bermain alat musik lain gitu. Tapi tidak jauh kemungkinan segala sesuatu prestasi yang kita dapatkan ini adalah dari memang potensi diri. Jadi kalau potensi diri kita itu nggak digali, ini sulit. Nggak keluar. Iya, nggak keluar. Maka kita kesalnya kalau misalnya siswa-siswi ini udah punya wadah banyak. Di SMA ini kan banyak kegiatan OSIS. Kegiatan ekskul banyak gitu kan. Sampai di SMA ini kurang lebih ada 24-28 ekskul. Tapi kegiatannya terkadang ada juga siswa yang tidak mau ikut. Padahal potensi itu ada di dalam diri. Alasannya apa? Malu. Malu, juga ada. Mager. Itu paling kesel saya dengarnya kalau udah mager, malas gerak. Nah, itu kalau kita sebagai orang yang memang normal, rasanya kalau udah dengar anak yang bercakap kayak gitu, itu kita mau aja rasanya, tapi nggak boleh ya kan? Mau aja. Mau ditampar. Enggak, mau disayang. Itu dia. Selama di SMA DP nih Pak, kalau boleh tahu prestasi apa aja nih Pak yang pernah Bapak lakukan untuk SMA DP? Kalau untuk di SMA DP ini kegiatan ya, kalau di Pramuka itu kami sudah beberapa kali juara. Saya udah lupa karena lama kali deh juaranya apa aja gitu kan. Jadi kalau untuk yang lain lomba nasyid itu sudah pernah juara di tingkat kecamatan, kabupaten kami belum sempat. Kemudian untuk lomba LKBB saya nggak ada, karena saya nggak ngelatihnya. Iya. Yang ngelatih Pak Tua kan gitu kan. Tapi kalau untuk kegiatan lain kayak tilawah pernah juara kita di tingkat kecamatan. Kemudian ya yang berbentuk agama aja nih, yang lebih banyak saya. Tapi kalau untuk yang lain saya, karena sini ekskul saya lebih banyak ke agama. Cuma satu ya di Pramuka. Itu aja yang prestasi yang saya raih di SMA. Nah, Bapak ini kan pembina OSIS nih. Jadi apa sih Pak enak gak enaknya jadi pembina OSIS gitu? Apa ya? Gak enaknya kalau nengok muka Galang. Iya, saya juga gak enak Pak nengok muka dia. Iya, kalau dia jadi ketua tuh aduh. Tapi enggak. Setiap manusia itu mempunyai karakter dan mempunyai keunggulan di dalam dirinya. Ini saya puji nih Galang nih. Iya, kayaknya dia nonton tuh Pak, dia nonton. Iya, nonton deh ya. Iya. Lah ketawa-ketawa deh pun kan. Jadi gitu. Gak enaknya itu adalah kita ketika acara itu sudah kita laksanakan, kita dikoreksi gitu. Kita sudah habis-habisan nih berpikir, kemudian siswa-siswinya ataupun pengurus OSISnya paling utama, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya di situ aja batas yang paling saya sering dengar ada koreksian, gitu kan. Tapi saya selalu memberitahukan kepada seluruh siswa ataupun pengurus ya, anggap aja itu sebagai motivasi untuk kita agar kita lebih baik ke depan, itu aja gitu. Kalau enaknya ya alhamdulillah, kalau enaknya saya jujur bergabung dengan anak-anak itu bercengkrama, saling ledek-ledekan, kadang ejek-ejekan gitu kan. Kemudian kadang juga ada yang Pak
kadang ada nyindir, Pak makan kan gitu kan. Istilahnya ada kekeluargaan di dalam itu. Walaupun kadang-kadang orang ini kesal juga nengok saya kan gitu. Karena saya itu terkadang sering memberitahu itu kadang lembut, ya kan, kadang gremeng gitu kan, kadang saya ngegas langsung gitu. Ada levelnya. Karena kita lihat situasi juga. Kapan saya harus ngegas mereka itu? Kapan? Ketika mereka bekerja dalam injury time. Itu ya betul. Waktu udah mau dekat gitu. Oh ya, udah mau dekat gini. Kalau udah dekat nanti waktunya, kerjaan nggak beres, kita harus gas. Jadi baru mereka nanti akan kerja. Karena saya lihat mereka itu terlalu bertele-tele. Kita selalu mengutamakan gini. Prinsip saya, bagaimana mereka itu bisa bekerja dalam waktu yang lama dan mengangsur kerjaan itu. Karena mereka pengurus OSIS ini rata-rata hampir anak unggulan. Ya. Dan anak berprestasi. Dan mereka itu orangnya mau belajar gitu. Tapi nggak tahu saya yang lain. Mungkin nggak semua sih semua seperti itu. Tapi rata-rata mereka seperti itu, ya. Mereka kadang ingin belajar, terganggu pelajarannya, maka diangsur kerjaannya. Tapi terkadang itu pun tidak juga mereka kerjakan. Udah mendekat, baru kerjai. Udah disuruh, diingati gitu. Tapi itu wajar. Namanya pun kita membina mereka. Biasanya saat di dalam periode OSIS itu kan 1 tahun, setengah periode mereka akan paham kerjaan mereka itu mana yang kurang, mana yang pokoknya mereka akan introspeksi diri sebenarnya. Jadi maka ke depan nanti mereka udah mulai itu kerjanya bisa sendiri. Itu dia. Mulai paham. Ya sebenarnya dari awal mereka sudah bisa bekerja sendiri, cuman banyak bertanya. Wajar ya kan, namanya masih awal ya. Nah, ya itu dia. Ntar lagi kan udah mau hari guru nih Pak. Apa nih yang mau dibuat dari OSIS? Hari guru kita sebenarnya deadline kita nih udah dekat kali nih ya. Iya. Galangnya. Banyak kali deadline kita. Dari bulan November ya tanggal 10 itu hari pahlawan. Apalagi kita akan melaksanakan hari guru. Untuk kemudian, hari pahlawan kita mau buat apa nih Pak? Ini hari pahlawan ini mungkin kita akan melaksanakan upacara. Itu biasa kita lakukan upacaranya. Selanjutnya nanti kita kemungkinan akan melaksanakan lomba ya, apa tuh Pak? Biasanya apa ya, tahun ini kayaknya kita buat lomba masak ya kalau jadi. Tapi kita lihat dulu perkembangannya bagaimana. Apakah nanti ini memang lomba masaknya judulnya lomba masak perjuangan ya. Jadi nanti di situ kita berikan kepada siswa itu setiap kelas untuk menyiapkan orang-orangnya untuk yang masak itu lomba masak perjuangan. Jadi nanti mereka itu menyiapkan bahan makanannya dari makanan perjuangan dulu. Misalnya apa, dari singkong, ubi ya. Singkong apa ubi? Sama aja. Oh sama. Kitela itu yang mana? Singkong. Enggak sama itu. Oh beda. Beda ya. Siapa yang apa nih? Ya, dari singkong gitu misalnya, dari jagung, dari bahannya itu. Jadi mereka mengelola, terserah mau ala modern, mau seperti apa, pokoknya bahan dasarnya. Dasarnya. Mau bikin kolak ubi pun nggak apa-apa gitu. Terserah, itu yang kita ingin kita lakukan. Karena kan nggak mungkin kita tutup juga kemungkinan mereka ingin berkreasi di sana kan gitu. Kemudian lomba selanjutnya mirip perjuangan yang akan kita siapkan nanti. Ya, mirip pahlawan ya, mirip pahlawan ya, kita siapkan. Lalu kita akan melaksanakan tanggal 25 itu hari guru, itu dipersiapkan semaksimal mungkin dari dini hari kita sudah siapkan untuk acara itu. Karena hari guru ini cukup repot kita membuatnya, karena kita akan membuat sebuah acara yang diusahakan spektakuler. Kemudian guru-gurunya juga nanti kalau bisa ya senanglah dalam acara itu. Itulah namanya ikut setahun sekali ya kan. Lalu nanti kita akan melaksanakan lagi, ini mau dekat ini ya, Desember, kelas meeting setiap tahun dilaksanakan. Ada satu acara unggulan kita di SMA DP ini di bulan 1 nanti. Itu deadline-nya sudah dari hari ini, yaitu pemilihan duta Jakadara SMA Dharma Patra Pangkalan Brandan. Amikur? Boleh. Iya. Jadi di sini kan yang jadi duta ada Kak Putri, Erlia, Kak Yuni. Saya lupa namanya. Kak Yuni.
Ya Kak Yuni ya, Yuni, kemudian ada yang jakanya itu ada Galang, ketua OSIS sekarang. Ya. Dia mereka adalah duta SMA pada saat ini. Jadi nanti mereka akan melepas masa jabatannya dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ya ikhlas-ikhlaskan. Ya, ikhlasin aja lah. Ya kan? Karena pun nggak penting juga ya kan. Lama-lama kali ya kan. Jadi nggak, artinya perjuangan mereka itu ketika menjadi seorang duta ada proses gitu. Bahkan 2 bulan nanti mereka akan melaksanakan proses itu. 2 bulan. 2 bulan. Nanti kan ada tiga kali uji coba ataupun namanya tesnya ya. Ujiannya kita ada 3 kali. Sampai nanti hari H-nya baru kita seleksi di tahap akhir. Nanti jurinya kita panggil dari luar juga itu. Dari luar. Enggak dari dalam. Ya, salah satunya kemarin itu jurinya siapa namanya? Dwi Gusniar dari Stabat ya, kita panggil. Nah, mengenai OSIS nih Pak. Dan tadi bukan bahas OSIS kita. Iya, tapi kan ini juga tetap Oh mengenai iya. OSIS. Kadang kan anak OSIS itu sering dibilang babu sekolah. Gimana tuh Pak tanggapan Bapak? Nah, kalau misalnya kita nih anak OSIS dibilangin kayak gitu, menurut Bapak kayak mana lah tuh jawabnya? Gimana ya? Yang namanya babu itu kan itu bahasa zaman kali ya. Udah lama kali bahasa babu itu. Kalau namanya babu itu disuruh, diperintah, ya suka-suka hati lah gitu. Bahasanya nggak enak gitu. Memang terkadang ada juga orang-orang yang beranggap seperti itu. Tapi ini harus kita ingatkan kepada mereka. Kita di OSIS ini adalah sebuah organisasi yang memang intern, ya. Memang satu-satunya organisasi resmi yang ada di sekolah. Nah, tugasnya paling utama adalah mereka mengembangkan potensi mereka dan mengeluarkan kreativitas mereka. Bagaimana caranya SMA Dharma Patra ini bisa berkembang di luar. Nama baiknya bisa besar di luar sana. Nah, dan kerjanya itu mereka kalau yang nama babu itu kerjanya disuruh. Semuanya dikasih. Ini disuruh. Nggak mau ini, ya dilaksanakan ini gitu. Kalau nggak mau dia, ya dia kena gitu. Atau dipukul atau segala macam. Tapi yang namanya OSIS, buat program sendiri, buat kerjaan sendiri, proyeksi kerjanya dibuat sendiri, ya tinggal mereka menjalankan proyek kerja mereka sendiri gitu. Jadi beda dengan babu gitu. Jadi kalau misalnya pun ada hal-hal itu yang tercetus dalam diri kita, ubahlah dalam mindset dalam berpikir kita itu. Karena tidak seperti itu yang kita pikirkan. Kalau siswa yang namanya anak OSIS itu adalah babu. Karena pada dasarnya si sekolah tidak pernah menyuruh mereka untuk ikut. Ya. Karena ya masuk OSIS ini kan pakai seleksi. Ditanya kemauannya sendiri. Kan nggak sembarangan. Kalau babu mendaftar, ya mau nggak mau dia harus ikut kemauan majikan. Kalau ini mereka kan diseleksi dengan ketat. Mau nggak? Ditanya di interview bagus-bagus. Mau nggak? Ya terkadang mereka mengingkari janji terkadang gitu. Tapi ya seperti itulah manusia. Ya kan? Jadi ke depan jangan ada hal itu lagi terbesit di dalam diri setiap siswa. Kalau yang namanya OSIS itu adalah babu. Itu salah besar. Iya, itu agak serius dibilang. Karena itu sering kali terdengar di kuping saya gitu. Saya pernah dengar itu dan saya marah gitu. Tapi enggak marah-marah kali. Pokoknya saya tegas, saya sampaikan gitu. Oke, itu aja. Terakhir nih Pak, pesan dan motivasi untuk anggota OSIS di Indonesia. Besar kali di Indonesia. Terutama di SMA Dharma Patra ya, ini. Untuk SMA aja lah ya. Sudah Indonesia. Pesan saya, ketika kita ingin menjadi seorang anggota OSIS ataupun pengurus OSIS, ikhlaskan diri kita untuk menjadi seorang anggota dan kita tanamkan di dalam diri kita bahwasanya kita akan membesarkan nama sekolah. Itu aja pesan saya. Jangan ada hal-hal yang lain dipikirkan karena kita dekat dengan seseorang, karena kita suka dengan seseorang, karena kita cinta sama seseorang, kita lalu ikut dengan dengan pengurus OSIS itu. Itu yang salah. Harus profesional. Profesional gitu. Kita sebagai
anggota OSIS mau jadi apapun itu, terutama pengurusnya. Karena anggota OSIS itu semua siswa ya. Pengurus itu adalah orang-orang pilihan. Tapi jadi sadari diri kita bahwasanya kita itu adalah orang pilihan gitu. Kemudian kesannya ya selama saya di OSIS ini saya menikmati kegiatan demi kegiatan, kemudian komunikasi antara siswa dengan siswa. Kemudian kita bilang, banyaklah keluhan-keluhan dari siswa-siswi ini yang saya tahu, yang saya dapatkan, yang alhamdulillah kita bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Dan asik kita kebersamaan anak-anak ini, dan kita ingin menanamkan kepada mereka untuk mencintai sekolahnya. Itu aja. Ya Pak, makasih. Sama-sama. Udah hadir di podcast ini. Iya. Mudah-mudahan udah rezeki sehat selalu. Iya. OSIS SMA Darma Patra Pangkalan Berandan ini pun makin. Ada pertanyaan nih Mi. Apa lagi? Ami mau calon nggak? Mau lah. Mau ya. Mau jadi apa? Enggak, sekretaris aja. Sekretaris saja ya. Ketua laki-laki aja ya. Tapi kalau memang potensinya perempuan nggak ada masalah. Tapi kita bahas nanti ya. Ya kita tunggu. Ya kalau namanya ingin mencalonkan, saya bilang sama seluruh siswa yang ingin mencalonkan, kita nanti di akhir tahun ini sudah mulai nanti berpikir untuk merekrut ataupun menyiapkan seluruh pengurus baru nanti. Nanti kakak-kakak kelasnya ini kan ataupun dari pengurus-pengurus ini akan menyiapkan ataupun menilai setiap gerak-gerik langkah dari seluruh pengurus. Jadi kalian yang mau mencalonkan diri, siapkan diri kalian. Tentunya syarat utama sudah pernah menjadi pengurus OSIS. Kalau nggak pernah, dipertimbangkan dulu. Itu dia. Oke, berakhir sudah podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe channel SMA DP. Podcast SMA Darma Patra Pangkalan Berandan. Cakep-cakep. Ahoy!